Ketika dia mentaati Allah, dia butuh kesabaran dari 3 tempat, dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, halu qabla al-ibadah, manakala sebelum dia melakukan ibadah maka dia harus sabar. Ketika dia sebelum melakukan suatu amalan, sebelum dia melakukan ritual ibadah kepada Tuhannya, maka dia harus sabar. Bagaimana caranya? Wahya tashihun niyah, dia benahi dulu niatannya. Mau baca Quran jangan sampai sum'ah, mau melakukan suatu amalan jangan sampai riya, ingin melakukan suatu amalan jangan sampai ingin padanya popularitas. Dia benahi dulu hatinya, bagaimana caranya untuk mengikhlaskan ibadah sebelum dia melangkahkan kepada suatu ibadah. Ini kan perlu sabar. Wal ikhlas wa sabr an syawaibi ar-riya, dia harus ikhlas dan dia harus menyabarkan dirinya untuk tidak riya, pamer di dalam amalannya. Maka seorang perlu padanya kesabaran di awal amalan sebelum beramal. Wa halu fi nafsil ibadati, yang kedua, seorang harus bersabar ketika dia sedang masuk ke dalam satu ibadah. Tadi sebelum ibadah dia harus memperbaiki keadaan hatinya, jangan sampai masuk padanya riya dan juga sum'ah, cinta popularitas. Ketika sudah masuk ke dalam satu ibadah maka dia pun harus sabar. An la yaghfal 'anillahi ta'ala, jangan sampai dia lalai daripada zikrullah fi athna'il ibadah, ketika dia sedang berlangsung, ketika ibadah sedang berlangsung, ketika dia sedang melangsungkan ibadah, jangan sampai dia lalai daripada Tuhannya. Allahu Akbar, yang dia ingat warung, yang dia ingat kantornya, maka dia perlu sabar. Dia harus sabar mengenyahkan hal-hal itu semua. Dia harus sabar untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang ada di dalam rumahnya, pikiran yang ada di kantornya, pikiran yang ada di luar rumahnya. Dia harus sabar meninggalkan dunia sesaat. Wa la yatakasal an tahqiqil adabi was sunan, jangan sampai dia malas untuk mewujudkan adab-adab ketika dia sedang beribadah. Ada adabnya, demikian pula sunnah-sunnahnya. Contoh salat. Ketika seorang sholat, maka dianjurkan untuk mengikuti rangkaian ibadah yang bisa atau biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya membaca ayat dalam keadaan dia tadabbur, mendengarkan bacaan imam, menghayati apa yang dibaca dan menggunakan akalnya untuk tafakkur. Wasunan, demikian pula sunnah-sunnahnya. Ketika bangkit dari ruku, ketika bersedekap di mana tangannya, ketika dia sujud diletakkan di mana tangannya, kemudian ujung kakinya dia letakkan di mana, dia perhatikan sunnah-sunnahnya. Ini kita harus sabar di tengah amalan. Fayulazimu sabr 'inda wa'il futur ila faraghi minal amal, dan kita pun harus sabar dari perkara-perkara yang menjadikan kita malas. Kadang ketika imam baca Allahu Akbar, Al-Fatihah waladhdallin, masih semangat. Ketika imam diam sebentar, kemudian imam membaca Alif Lam Mim, malas sudah, ora sip imamnya. Kita harus sabar ketika itu. Ilal faragh minal amal, sabar sampai kita bisa menyelesaikan amalan tersebut sampai sempurna. Ini sabar yang kedua di dalam ibadah. Al-halatu thalithatu, sekarang keadaan yang ketiga. Ba'dal faragh minal amal, ketika selepas ibadah seorang pun harus sabar. Di mana letak sabarnya? Wa hiya sabr an ifsyaihi, sabar untuk tidak menyiarkan ibadah yang sudah kau lakukan,
Semalam Masya Allah ana sholat witir 11 rakaat, ana baca dari awal surah Yusuf misalnya sampai selesai 111 ayat ana baca, alhamdulillah. Sabar, jangan cerita, jangan kau siarkan amalan yang sudah kau susun dengan baik. Jangan sampai masuk padanya riya, jangan sampai masuk padanya sum'ah, disebabkan kau siarkan amalan yang harusnya kau sembunyikan. Wa tadhahar bihi li ajli riya wa sum'ah, kau tampakkan amalan yang sudah kau sembunyikan disebabkan karena riya. Kau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Masya Allah, antum bisa ya 2:30 bangun sholat sendirian, teman-temanmu tidur ketika itu. Masya Allah, dipuji sama manusia, senang dia. Hati-hati, pembatal amal.